Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa libadihi summa ila hadratin jami'i tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa li jami'i syuhada wa salihin jami'il awliya wal ulama min masyariqil bariha wa qinasun masyariq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ya. Makna global sudah ya. Ini faidatun. Jadi biasanya fiqhul hadis ya. Tapi Said Alwi membuat statement faidatun. Ada faidah. Ada faidah bawahnya ya. Berdasarkan hadis-hadis terdahulu. Minal ahadisi al-muqaddimati yustafadu. Berdasarkan pada hadis-hadis di atas bisa diambil kesimpulan. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya jumlah Sholat sunnah, bahwa jumlah sholat sunnah baik sebelum sholat fardu, baik sebelum fardu maupun setelahnya, baik sebelum fardu maupun setelahnya, ishruna rakaatan, berjumlah 20. Jadi 20 ini secara global ya, qobliyah, ba'diyah, mu'akkad, ghairu mu'akkad. Dengan perincian sebagaimana berikut. Wahya kal'ati, sebagaimana perincian sebagai berikut. Ya. Empat rokaat sebelum duhur, arbaun qabla duhri. 4 rokaat sebelum duhur, 4 rokaat setelah duhur, 4 rokaat sebelum asar, udah 12 ya, 2 rokaat wasnatani qoblal maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Pas ya, total 20 ya. 4, 4, 8, 4, 12, tambah 2, 16 ya. Terus kemudian tambah 2 lagi 18, tambah lagi 2 lagi 20, pas ya. Total berapa? 20 perinciannya tadi. Titik. Ganti alinea. Hendaklah engkau wa ilaika aqwalul a'immati. Hendaklah engkau
memahami pendapat imam-imam madhab, hendaklah engkau memahami pendapat imam-imam madhab tentang jumlah sholat rawatib ini, tentang jumlah sholat rawatib ini. Titik. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat, qala Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwasanya jumlah sholat sunnah rawatib sunnah rawatib ada 10. Versinya Imam Ahmad ada 10, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, rakaatani qabla zuhri, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat rawatib menurut Imam Ahmad. Titik. Beliau beristidlal dengan hadis riwayat Ibnu Umar. Beliau beristidlal dengan hadis riwayat sahabat Ibnu Umar. Beliau beristidlal dengan hadis riwayat sahabat Ibnu Umar yang telah diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Titik. Ya. Sekarang lanjutnya, ganti alurnya. Imam Syafi'i berpendapat, bahwasanya innas sunana ar-ratibata sittata asyara, sesungguhnya sholat sunnah rawatib, berjumlah 16 rakaat. 16 rakaat, paketnya cukup gede ini, yaitu titik 2, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi Imam Syafi'i 4, kalau yang 2 berarti Ahmad bin Hambal ya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat, maaf ya, tadi 4 rakaatnya sebelum zuhur, wa arbaun qabla zuhri, 4 ya, wa rak'atani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, wa arbaun qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 16 ya. Titik. Beliau beristidlal, masih lanjutannya, beliau beristidlal dengan hadis dari sahabat Ummu Habibah, dengan hadis Ummu Habibah yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi.
Begitu pula hadis dari sahabat Ibnu Umar, begitu pula hadis dari sahabat Ibnu Umar yang telah diriwayatkan, alladzi rawahu, yang telah diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Alladzi rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Titik ya. Jadi ini ada persoalan yang harus dipahami secara proporsional. Jadi sehingga nanti kalau sholat rawatib mesti ada perdebatan, ada percekcokan. Tapi percekcokan ini bukan mengarah kepada perpecahan, tapi saling menghargai. Konon loh, paham ya? Jadi sebelum isya, ya dah, itu Imam Syafi'i tidak mengatakan sunnah rawatib atau sunnah yang dikukuhkan minimal. Titik. Imam Abu Hanifah berpendapat, waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib jumlahnya ada 12 rakaat. Isna asyarata, jumlahnya ada 12 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur, koma, wa rak'atani ba'dahu, 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum duhur, koma, 2 rakaat setelah duhur, koma, 2 rakaat sebelum, maaf, wa rak'atani ba'dal, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, ba'dal maghrib, koma, 2 rakaat setelah isya, wa rak'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, dan 2 rakaat sebelum subuh. Titik. Beliau beristidlal, mengambil dalil, beliau beristidlal, mengambil dalil dengan hadis dari Ummu Habibah, dengan dalil hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Titik. Imam Malik berpendapat, Imam Malik berpendapat bahwasanya jumlah sholat sunnah rawatib, bahwasanya jumlah sholat, bahwasanya jumlah sholat sunnah rawatib ada 14 rakaat. Titik, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, ngitungnya dari subuh ini, 2 rakaat sebelum subuh, koma, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur, koma, 2 rakaat setelah duhur, wasnatani ba'daha, koma ya, 2 rakaat setelah duhur, koma, 4 rakaat sebelum asar. Loh, yang ada qobliyah asar itu adalah Imam Malik. Selain Imam Malik gak ada qobliyah asar. 4 rakaat sebelum asar, wa arba'un qoblal asri, koma, 2 rakaat setelah maghrib, wasnatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, titik. Beliau beristidlal dengan
amalu ahlil Madinah, dengan amalu ahlil Madinah, buka kurung ya, aktivitas penduduk Madinah setelah Nabi hijrah ke sana. Amaliyah atau aktivitas penduduk Madinah setelah Nabi hijrah di sana, itu namanya Ahlul Madinah. Berarti apa? Kalau kita menggunakan pendekatan Imam Malik ini, berarti ada sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat itu menggunakan living hadis, menggunakan hadis yang terpraktekkan. Sehingga nanti kalau teman-teman mengkaji ulumul hadis tingkat menengah ke atas pasca, itu nanti Anda akan ketemu hadis versus amalu ahlil Madinah. Hadis tekstual berlawanan dengan atau berhadapan dengan aktivitas penduduk Madinah yang sudah tercerahkan dengan hadis Nabi, perilaku Nabi, contoh Nabi. Sehingga kalau kita berbicara tentang sebuah pembelajaran, ini sudah mengarah pada produk, mengarah kepada outcome. Jadi produk dari didikan Nabi ya aktivitas penduduk Madinah itu. Beliau para sahabat yang tinggal di Madinah hidup bersama Nabi dalam keadaan iman Islam, tentu amaliyahnya adalah berdasarkan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah ditanya. Maka pendapatnya Imam Malik, kalau ada hadis, teks bertentangan dengan amalu ahlil Madinah, maka yang dimenangkan adalah amalu ahlil Madinah. Ini dulu skripsi saya S1 yang nggak jadi saya lanjutkan, ya, berdasarkan arahan salah satu guru kami, dosen kami, Pak Dr. Kiai Haji Wawan Abdul Wahid, ulama dari Garut. Itu sempat seperti itu. Jadi Mas Madun, ini cukup menggembarkan di pesantren. Artinya apa? Kalau berbicara aktivitas penduduk Madinah, maka kita nggak boleh menyepelekan. Kalau hadis atau bunyi hadis, teks hadis, itu masih bisa diperdebatkan. Karena apa? Mesti ditanya rawinya mana. Tapi kalau amalu ahlil Madinah, aktivitas penduduk Madinah, di saat beliau ditunggoni Nabi, ditunggui Nabi, dididik Nabi, dikasih pelajaran sama Nabi, maka otomatis semua yang dilakukan berdasarkan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Yasin Datten, seorang pakar Islam dari Barat, beliau mengatakan sebuah makalahnya, bukunya, bahkan ini bukunya ya, hadis Al-Muwatta dan amalu ahlil Madinah. Maka mohon maaf, sangat jarang sekali, karena kita kan Syafi'iyah, maka jarang sekali kita diajarkan kitab Al-Muwatta, karena Al-Muwatta itu adalah kitabnya Imam Malik. Sebagaimana kita tahu, kalau Indonesia itu coraknya mayoritas bermadhab benar, tapi arahnya adalah Syafi'i. Kalau kita belajar pendapatnya Imam Malik, Sayyid Alwi ini madhabnya adalah madhab Maliki. Maka tidak heran sering beliau mengutip pendapatnya Imam Malik. Nah, Imam Malik itu terkenal punya kitab yang monumental, itu namanya Al-Muwatta. Sarahnya adalah Tanwirul Hawalik, 2 jilid. Alhamdulillah kita sudah pernah belajar dan punya kitabnya. Artinya ini menjadi penting. Teman-teman itu harus tahu betapa amalan-amalan orang tua dulu, kalau kita kontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang-orang tua dulu, beliau dekat dengan para ulama, dekat para kiai, patuhnya sama kiai luar biasa. Kalau melakukan amalan-amalan, jangan kesusu, jangan tergesa-gesa disalahkan. Anda baru tahu hadis 10, 15 paling banyak, nggak sampai khatam, kok nyalah-nyalain. Hati-hati. Konon loh. Ini penting. Kenapa? Orang dulu, ini kalau santri salang ngomongnya enak banget ya.
kalau didebat sama orang-orang yang sok hadis itu Kang Ferry, ngomongnya enak. Kamu tanya saya, udah itu masih ada kiai saya itu, tanya saja Mbah Mun. Langsung ini, lah sing wani debat Mbah Mun sapa? Ngepir. Punten ya, itu tanya kiai saya ngajari kiai saya kok. Saya pernah ngaji lupa, pengen tanya-tanya sama kiai saya. Ya nek kiai saya nek pun nek sing repot-repot ngono kuwi. Ngomongno nek sarang sing wani debat Mbah Mun sapa? Gitu. Putra-putrane, ya, santri-santrine, oh apa lagi? Ya dalam arti, ya gampangnya begitu. Itu yang saya katakan, mereka melakukan amal bukannya tidak tahu, tapi karena masih ada guru, takdim sama gurunya. Ya tanya sama guru saya, yang ngajari saya. Kenapa kamu setelah sholat kok wiridan dan wiridannya kenceng? Ya tanya sama guru saya, itu guru saya yang ngajari. Karena kowe. Karena hati-hati, ini rezeki nih, sing SMA ini, duwi ada ya hati-hati ya. Kamu kok ngamal gitu, mana hadisnya nih? Saya punya hadis nih, kumpulan hadis dari Syekh Shalih Utsaimin, apalagi Wahabi itu mesti. Ini dari Nasiruddin Al-Albani, wah wes, nggak ada itu. Padahal dia taunya dari copy paste tok. Nah teman-teman kita yang mengamalkan itu yang gunanya saka kiai-kiai nih, guru-guru nih, dan guru-gurunya itu ndak mungkin toh wong khatam Quran, khatam tafsir, khatam hadis sak sarah-sarahnya kok mosok nggak menggunakan hadis gitu loh ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sahabat bahkan para ulama ketika ngajarin para santri-santrinya, masyarakat itu enggak diajari qala Rasulullah, qala ta'ala, enggak, tapi langsung to the point. Kenapa? Punya keterbatasan untuk memahami hadis Quran yang mana bahasanya bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Arab. Sehingga apa? Wis terima matangnya wae. Ngono lho. Jadi kalau Anda tidak siap berdebat, wis enggak usah dilayani. Contoh sing paling nyata. Ini hati-hati nih, gerakan-gerakan di bawah ini seperti ini. Anda Muslim, betul. Pancasila sama Al-Quran bagus mana? Itu kan persoalan yang sebenarnya tidak untuk dipertentangkan. Al-Quran baik, Pancasila baik. Pancasila sudah syariah. Jadi dua hal yang kelihatan berbeda tapi tidak untuk dipertentangkan. Masa dasar negara kok Pancasila bukan Al-Quran? Kan salah. Anda kok nggak paham dengan Allah? Itu contoh diskusi yang seperti ini. Jadi Anda kalau nggak siap, wis nggak usah takok, nggak usah dijawab. Kalau nggak tanya guru saya, ngono wis paham nggak? Itu arahnya seperti itu. Bagus mana Quran sama Pancasila? Ya apa Quran toh? Ya sudah, berarti Pancasila tinggalkan. Bagus mana hadis sama undang-undang dasar? Hadis dari Nabi, undang-undang dari manusia. Bagus mana? Dua hal yang berbeda tapi bukan untuk dibenturkan. Maka salah satu disertasi teman kami di Komisi Fatwa, Dr. Honoris Causa, ya, Kiai Afifuddin Muhajir, tulisannya jelas, Pancasila sudah syariah. Itu maksudnya bagaimana? Pancasila nggak usah diperdebatkan. Pancasila itu sudah syariah, sudah tepat, sudah baik. Artinya kandungan-kandungan Pancasila itu ada dalam Al-Quran. Berarti juz'un min ajza'il Quran. Gitu, sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan. Kalau bahasa kami, kalau Anda belajar hadis tingkat tinggi, menengah ke atas akan tahu, Pancasila itu adalah living Quran, living hadis. Qul huwallahu ahad, ejawentahnya adalah ketuhanan yang maha esa. Konon contoh loh. Nah teman-teman sebelah tuh nggak paham, nggak tahu seperti itu. Taunya apa? Ya memang doktrinnya seperti itu. Kita kembali kepada Quran hadis. Pancasila itu buatan manusia. Pancasila itu nggak baik, nggak benar, tidak dibawa mati. Yang kita bawa mati adalah Al-Quran. Contoh. Jadi kami berharap nanti adik-adik, ya kalau Anda siap debat ya monggo, kalau nggak siap nggak usah diladeni. Kalau saya debat saya ya nanti tanya sama guru saya, ngono silaturahim baik, ngono carane ngono, ojo diladeni nek nggak kuat nemen, gitu loh. Sekalipun coba nih, contoh ya,
Nanti akan saya temukan pendapatnya Profesor Dr. Khalid Abu Fadl, pakar hukum Islam dari Palestina, mantan Wahabi, mantan Salafi Wahabi, kemudian tobat menjadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan begini. Coba, kalau Anda analisa 4 madhab ini sama enggak? Jumlah total itu ada 20 sholat rawatib, tapi perinciannya Imam Ahmad mengatakan ada 14, Imam Syafi'i ada 16, Imam Abu Hanifah ada 12, Imam Malik ada 14. 4 kan? Yang benar yang mana? Masa ulama kok bikin bingung? Ini kan bisa disimpulkan seperti itu, bisa digeneralisasi. Orang yang diajak untuk anti ulama, mari kita berpegangan kepada hadis. Masa kurang jelas apa hadis? Ya dibalik wae. Anda dengan Imam Ahmad pinter mana? Anda dengan Imam Syafi'i ahli mana? Beliau berbeda tanpa mengatakan mana yang terbaik kok. Beliau mengatakan adalah yang dilihat, kata Profesor Dr. Khalid Abu Fadl dalam bukunya ya The Name of God, atas nama Tuhan, diterjemahkan The Name of God, itu beliau mengatakan begini, yang kita lihat perbedaan antar ulama itu adalah semangat untuk menyampaikan kebaikan. Semangat untuk menyampaikan kebaikan dengan tetap menjaga kebenaran yang bersifat relatif. Karena kebenaran yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai di situ sebenarnya. Kalau orang mau belajar seperti ini, rampung itu orang, nggak akan gontok-gontokan itu. Tahlilan nggak ada gunanya, karena apa? Doanya orang mati, orang hidup untuk orang mati nggak sampai. Itu memang khilafiyah. Yang mengatakan kita berpendapat doa orang hidup untuk orang mati sampai, ya ada yang berpendapat. Pertanyaannya adalah, imam-imam ini kenapa berbeda? Apakah mereka nggak paham hadis? Apakah yang menolak berpendapat mengikuti imam ini mereka lebih pintar dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Kan enggak sama sekali. Dan parahnya lagi, saya ingin mengatakan ini kesalahan berpikir teman-teman sebelah atau teman-teman yang suka kembali hadis. Ini jelas sahabatnya, pendapatnya Imam Bukhari Muslim, jelas hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mikir Thomas, ada Kang Doni, mikir gimana? Awas, Imam Syafi'i, mulai urut-urutannya ya, Imam Abu Hanifah paling sepuh, kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, keempat Imam Ahmad. Sebenarnya urut-urutannya seperti ini. Pertama siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Lah, keempatnya ini itu termasuk generasi terbaik yang disampaikan Rasulullah. Khairukum qarni summalladzi yali qarni summalladzi yali qarni. Sebaik-baik generasi kalian itu adalah generasiku, berarti Nabi dan sahabat. Summalladzi yali qarni, tabi'in. Summalladzi yali qarni, tabi'in. Imam Abu Hanifah, Imam Malik ketika beliau hidup belum balik, itu sudah ada Nabi, tapi belum balik, sehingga tidak bisa dikategorikan sahabat. Nah pertanyaannya apa? Masa Anda membandingkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dengan Imam Bukhari Muslim? Waduh, nggak apple to apple. Ibarat Mike Tyson dilawan dengan Elias Pikal apa? Kelas berat melawan kelas terbang, raimbang. Maka neta, punten ya, maka hadis-hadis apa yang kita pelajari ya? Hadis yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, begitu. Hadis yang ajar Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Imam Bukhari kemarin sore, konon loh. Masa kemarin sore ngelawan yang sepuh? Imam Bukhari itu tidak terjamin, yang terjamin khairukum qarni. Nah orang itu tidak paham. Taunya ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Konon ini kesalahan berpikir. Kenapa? Tidak memahami sejarah. Maka dalam sebuah metodologi, sejarah itu adalah sebuah pendekatan, sebuah metode. Jadi khilaf ya, kami Jogja dengan Jakarta agak beda. Metode kualitatif itu metode apa pendekatan? Paham ya? Ini khilafiyah, udahlah. Metode dan pendekatan silakanlah. Ya. Ingat,
untuk pendekatan sejarah. Kan ada historical approach, pendekatan sejarah. Kan gitu. Ada linguistic approach. Nah, teman-teman sebelah itu ahistoris, menghilangkan fakta sejarah. Maka kami di Jogja itu sangat ketat ya dalam kajian teks, itu sangat ketat sekali. Mohon maaf ya, ini kita romantisme sejarah dengan pembelajaran kami di Jogja. Artinya bagaimana? Jangan gegabah membandingkan Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i, beda jauh. Paham? Generasi yang dijamin Rasulullah itu adalah generasi imam ini termasuk. Imam Bukhari Muslim ini kemarin di bawahnya jauh. Nah, ini yang menjadi problem di bawah. Orang yang nggak berbicara tarikhul madzhab, ini menjadi problem. Kan jelas hadis Sahih Bukhari Muslim, jelas ini kata Albani, apalagi Albani. Nah, itu sangi sore Imam Nawawi, Syekh Nawawi toh itu toh. Punten loh, kemarin sore. Contoh loh, bin Bas kemarin sore. Loh, makanya kenapa kita bermadhab? Ya karena kalau ngutip pendapatnya Mbah Muhammadun ya, abahnya Kiai Anik, biasanya Mbah Zubair, itu ulama ahlul basirah itu mengatakan bahwa begini, 4 madhab inilah yang pendapatnya bertahan sampai hari kiamat. Selainnya nggak akan bertahan. Karena apa? Ya kalau kita runut-runut, karena 4 imam inilah yang mendapatkan legitimasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum qarni. Pertama, summalladzi yali qarni, summalladzi yali qarni, berarti ada 3 periode: sahabat, tabiin, tabiin. Wes. Imam Bukhari Muslim nggak masuk, meskipun kita sangat menghargai, meskipun kita sangat hormat, tetapi dalam membeberkan sebuah fakta, dalam menyampaikan sebuah argumen, jangan terjadi, maaf, data primer dikalahkan dengan data sekunder. Konon loh. Kalau kita melakukan penelitian kualitatif, begitu ya, wawancara tentang bagaimana karakter siswa, maka siapa yang paling paham? Ya guru kelas. Paham? Guru itu sumber primer. Mengetahui bagaimana karakter perilaku anak SMA kelas 3. Siapa yang paling paham? Ya guru kelas, bukan kepala sekolah. Apalagi maaf TU, maaf tukang kantin. Siswa sini badek-badek, kata siapa? Itu yang ngomong bu kantin. Ya nggak bisa. Yang paling tahu adalah guru kelas. Contoh loh. Jadi metodenya kuantitatif, pendekatannya eksperimen. Atau teknik pengumpulan data dengan wawancara. Instrumennya adalah peneliti sendiri. Namun ingat, peneliti dalam mengambil itu harus benar-benar mendalam, deep interview yang mendalam. Ketika deep interview, maka sekali lagi, siapa yang paling paham tentang kelas? Ya guru kelas. Siapa yang paham tentang hadis Nabi? Ya para sahabat. Turun lagi tabiin, kemudian tabiut, bukan anak kemarin sore. Apalagi urusan mahasiswa UI, ITB, UGM, punten loh. Kalau dia nggak pernah ngaji hadis, tiba-tiba ikut halaqah 2 bulan teriak-teriak hadis-hadis, doef, bid'ah. Priye iki? Lah kita sing sinau suwe awet cilik bededek to ndelok bocah-bocah ngono kuwi to. Blenger to. Paham nggak? Ya ini kasusnya memang seperti itu. Indikatornya memang itu, kampus-kampus negeri yang dalam tanda kutip, maaf, semangat beragamanya tinggi, tapi keilmuannya kurang. Hati-hati, beragama dalam semua hal, bahkan nggak cukup dengan cinta, tapi harus dengan ilmu. Kalau ilmu itu nggak akan muncul sebab cinta, tapi cinta bisa muncul dengan sebab ilmu. Konon loh, maka dibandingkan antara cinta dan ilmu, mestinya kuat ilmu.
Karena orang dengan cinta tok nggak akan muncul ilmu. Tapi kalau orang dengan ilmu bisa muncul cinta. Saya ingin membuktikan ini. Psikologi, dalam psikologi, ya kalau saya ngomong psikologi berarti saya punya sandaran psikolog yang hebat. Guru besar kami di bidang psikologi, Profesor Dr. Siti Partini Suwardiman, psikolog dari UGM Universitas Gadjah Mada. Beliau mengatakan, cinta itu emosi, bisa diciptakan, bisa dihilang. Yang sering saya sampaikan kepada mbak-mbak. Orang tua dulu tuh nggak pernah pacaran, nikah. Maaf mbah-mbah kita. Tapi kenapa pernikahannya langgeng? Karena mereka ketika nikah itu pakai ilmu. Ketika seorang perempuan nggak mau didekati, nggak mau dipaksa, enggak, dikondisikan. Dikasih perhatian, ngalah, dan sebagainya. Akhirnya apa? Oh, orang itu kalau nggak suka ya jangan dipaksa. Mereka itu nggak suka bisa jadi karena belum tahu. Sehingga Pak, orang tua kita sabar. Malam pertama itu, maaf saja ya, kakak saya lah yang dijodohkan dulu. Masa dengan suami tok pakai mukena? Karena memang nggak biasa ketemu laki-laki. Lah suami kan keder. Mosok istri kok pakai mukena? Padahal 2 orang loh ini, privat di dalam kasur loh. Terus dipaksa, no, kamu kan sudah hal sama saya, sini, saya pegang, kan enggak. Tapi dikondisikan, ya sudah, nggak apa-apa pakai mukena, nggak apa-apa. Maaf ya, saya nggak biasa sama orang. Ya terus jangan, oh, kamu nggak cinta sama kamu, nggak soleh. Ya nggak begitu. Ya pakai ilmu. Paham ya? Jadi dalam semua hal bahkan Anda nggak cukup dengan cinta, senang, demen, cara Cirebon. Harus dengan modal beragama apalagi. Nah sayangnya teman-teman sebelah itu, maaf, semangatnya tinggi, cintanya luar biasa kepada agama, tapi ilmunya tidak ditopang dengan mapan. Akhirnya apa? Terjerumus dengan provokasi-provokasi agama seperti ini. Bagus mana Quran sama Pancasila? Pusing toh kalau yang nggak tahu. Wah iya ya, buatan manusia ya. Quran buatan Allah. Bagus ayo, bagus Quran. Kalau suruh milih mana? Milih Quran. Pancasila bagus gak jadi dasar negara? Ya jelek ya. Bagus Quran ya. Iya. Meskipun satu-satunya negara yang menggunakan Quran sebagai regulasi negara, Arab Saudi juga problem kok. Contoh, Arab Saudi ketika memberikan hukuman mati, saya pastikan nih, menggunakan hukum pancung, itu dalilnya mana? Tidak ada itu. Paham? Arab Saudi katanya Quran hadis, kepemimpinan dengan monarki, mana Qurannya mana hadis? Enggak ada itu. Contoh loh ya, bisa dipahami nih. Kepemimpinan dalam negara, Kafandir, politik ini, dalam politik ini itu paham. Sistem monarki itu enggak ada dalilnya. Anda pelototi Al-Quran enggak ada, hadis apalagi. Kan problem. Maka ini kenang-kenangan dari Gusmus waktu di Kerapiak ya. Gusmus, Gus Dur, satu lagi Mbah Sahal ya. Dipanggil oleh bin Bas waktu itu di kerajaan Arab. Ya, jamu dijamu, tapi hanya dikritik. Masa kebangkitan kok ulama kok bangkit? Wis dinyak lah no. Terus jawabnya Gusmus, Gus Dur sama Mbak ya. Gusmus, Mbak Sahal ngomongin, udah Pak, kalau soal NU kami yang lebih paham. Seorang Islam Indonesia kami yang lebih paham. Sekarang saya tanya, Anda kan Arab Saudi kan? Dalilnya kan Quran hadis kan? Saya tanya, mana dalilnya bahwa seorang raja itu harus keturunan bin Saud? Langsung cep menang itu. Harus dilanjutkan. Karena ini langsung ketemu negara, demo, mohon maaf, penjara loh, minimal penjara, maksimal mati. Deal ini. Paham ya? Jadi teman-teman jangan terpukul. Quran segala-galanya sekarang. Negara satu-satunya yang berani menggunakan Al-Quran sebagai argumen, sebagai dasar negara cuma Arab Saudi. Itu pun problem. Kenapa? Iya, karena urusan dunia itu dalam urusan-urusan yang tidak diterangkan Quran hadis, Nabi sudah ngasih warning, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian itu lebih paham dengan urusan Anda sendiri. Ya silahkan ditetapkan.
Yang penting nilai-nilai agama itu ada, yang penting nilai-nilai Islam itu ada. Keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, kemakmuran, konon, keadilan semacam-macam. Saya pastikan Anda teriak-teriak di Arab Saudi, nggak bendera ono kuwi, tangkap minimal penjara, maksimal hukum mati. Kalau itu arahnya negara mesti dikek gitu. Pancung loh. Dan darah itu bercucuran. Maaf, ngucur kayak ayam disembelih tak gitu Kang San. Dan itu problem besar loh. Dan kita kemarin diajari di bulan Ramadan. Kesalahan dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahan dalam memberikan hukuman. Nek ternyata yang dipancung itu adalah orang yang salah hukuman. Gimana coba? Siapa yang tanggung jawab coba? Hakim dan pemimpin. Berapa orang yang salah alamat? Oh, berkali-kali. Piye jal? Karena nyawa nggak ada tokonya, leher nggak ada tokonya. Ini problem loh. Sekali lagi tolong Anda jangan ikut larut dalam diskusi jika nggak paham. Wes, jangan dibenturkan antara Al-Quran dengan Pancasila. Quran ya benar, Pancasila juga benar. Pancasila adalah living Quran, living hadis yang hidup di Indonesia. Pengejawentahan dalam mengatur negara menggunakan Pancasila. Konon Pancasila sudah syariah kalau bahasanya Dr. Afifuddin Muhajir. Di Ploso masih di Lirboyo waktu itu FMPP Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Timur Madura itu disebutkan dalil-dalil Pancasila mulai sila pertama sampai 5 itu kabeh ono Quran hadise. Makanya Pancasila sudah syariah, tidak dibenturkan karena Pancasila itu kalau dalam kajian kami namanya living Quran, living hadis. Kalau dalam bahasa diplomasi, Pancasila juz'un min ajza'il Quran. Pancasila adalah bagian dari pengamalan dari apa-apa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Konon. Nek ra siap ora sandit enggak saya diajarkan guru saya enggak gitu. Saya enggak paham. Kalau nggak paham gimana? Ya tanya sama. Oh no, caranya. Punten loh. Kalau mohon maaf ini berkah kami kuliah di Jogja. Mondok to ora kuliah, kayak apa kita kebayang? Kita gesekan dengan teman-teman Jamaah Salahuddin UGM. Kita gesekan dengan teman-teman Salman ITB. Mohon maaf loh. Mungkin Anda juga paham. Kita gesekan dengan beberapa jamaah masjid-masjid kampus negeri. IPB termasuk. Secara umumnya, saya tidak mengatakan semuanya loh. Ya tadi, semangat keberagamaan oke, tapi tidak ditopang dengan Jadi ini ngono kuwi. Ya samalah. Nikah ya padha ae. Ya Kang Dani. Hanya modal cinta nggak modal ilmu, bablas itu. Orang Cirebon senengane pedes asin, nikah karo wong Jogja. Jogja senengane maaf, nggak pedes nggak asin tapi manis. Saya datang, cinta saya datang, suami saya datang, saya masakan paling enak. Menurut dia, ala Cirebon, sing makan wong Jogja yang enggak doyan. Pun sebaliknya, wong Jogja sing senengane manis, orang Cirebon disuruh makan di sana, yang namanya tempe, maaf ini, tempe bacem, tahu bacem, dianggapnya kolak. Padahal itu masakan favorit. Kenapa? Hanya modal cinta, enggak modal ilmu. Deling-deling kuwi. Berat loh ini. Karena kita berhadapan dengan teman-teman itu tadi. Ya, ulama-ulama begitu ya. Mbah Hasyim Asy'ari atau Mbah Ahmad Dahlan. Oke, bawah-bawahnya ini yang problem kadang. Aduh, ya tadi ngajine ora khatam, taunya baru sedikit, kemudian dijadikan senjata andalan. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar dan sebagainya dan sebagainya. Itu saya katakan. Jadi dalam kajian ulumul Quran, ulum hadis namanya living Quran, living hadis atau Quran yang sudah terpraktekkan. Konon loh. Jadi kalau orang tahlilan itu mengamalkan surat Al-Ikhlas. Orang tahlilan itu mengamalkan as-shadaqatu tadfa'ul bala, karena tahlilan itu mesti bertahlilan ono madang-madang, ada makan-makan, itu sedekah. Tahlilan itu adalah mengajarkan ati Allah wa ati Rasul wa ul amri minkum. Tahlilan itu ngajak orang untuk patuh sama imam. Imamnya mengatakan ya
Istaghfiru rabbakum innahu ghaffara. Kan astaghfirullah, enggak mungkin mau mengatakan sallallahu alaihi Muhammad, ora mungkin toh. Jadi banyak hal yang bisa kita sampaikan dalam memahami bagaimana hadis itu ada yang ini ya, mohon maaf ya sedikit ini materi 1 semester ini kalau saya dulu kuliah tentang amalu ahli Madinah. Amalu ahli Madinah, aktivitas penduduk Madinah yang sudah terdidik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu namanya Yasrib sebelum kedatangan Rasulullah. Setelah kedatangan Rasulullah jadinya Madinah, kota peradaban. Peradabannya peradaban ilmu, konon. Jadi harus Anda tahu. Ya.